Di saat kondisi masyarakat Mekah semakin jauh dari ajaran Nabi Ibrahim, di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan akan kembali mensucikan rumahnya dari kemusyrikan yang meliputi kota Mekah. Maka setelah gagalnya rencana Abraha dalam menghancurkan Ka'bah, di tahun yang sama lahir seorang bayi lelaki yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali membawa rahmat di Mekah dan seluruh belahan dunia. Sayyidi, al-Busra ya Sayyidi. Aminah, laqad waladat Aminah ya Sayyidi. 20 April tahun 571 Masehi atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, sejarah mencatat tanggal kelahiran sang teladan umat. Dari keluarga yang amat terhormat, keluarga besar Bani Hashim, bayi tersebut dinamakan Muhammad. Sebuah nama yang bahkan sudah tercatat dalam kitab-kitab sebelumnya sebagai nama dari Nabi terakhir. Muhammadan asmaituhu Muhammad liyakuna mahmudan fis samai wa fil ard. Muhammad kecil yang terlahir sebagai seorang yatim begitu mendapat perhatian besar dari sang kakek Abdul Muthalib. Sang kakek menginginkan pendidikan terbaik untuk cucunya, hingga ia pun menitipkan cucunya agar diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Dengan kondisi geografis yang berbukit dan berudara segar, Muhammad kecil tumbuh di lingkungan Bani Sa'ad. Kondisi inilah yang memang diinginkan oleh kakeknya agar memiliki dampak yang amat baik bagi perkembangan Muhammad kecil. Di Bani Sa'ad juga, Muhammad sang calon nabi memperoleh kefasihan dan keindahan dalam berbahasa. Sebab Bani Sa'ad memiliki tata bahasa Arab yang masih santun, berbeda dengan bahasa di perkotaan yang sudah banyak tercampur aduk dengan bahasa lainnya. Setelah 4 tahun lamanya tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, Muhammad sang calon nabi dipulangkan ke Mekah. Pemulangan Muhammad kecil ke Mekah terjadi setelah keluarga Halimah mengetahui peristiwa yang aneh pada dirinya. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pembelahan dada Muhammad sang calon nabi. Inilah peristiwa yang telah direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan nabinya di masa depan. Kini hidup dalam asuhan sang ibunda Aminah. Di usianya yang ke-6 tahun, Muhammad kecil dibawa oleh sang ibu untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib di Madinah. Namun saat perjalanan kembali dari Madinah, kesedihan kembali melanda sang calon nabi akibat wafatnya sang ibunda. Di usianya yang ke-6, ia kemudian berada di bawah asuhan sang kakek yang merupakan pemimpin yang amat disegani oleh masyarakatnya. 2 tahun hidup dalam kasih sayang dan didikan sang kakek, Muhammad kecil yang berusia 8 tahun kembali harus merasakan kepedihan. Sang kakek yang merupakan pemimpin besar masyarakat Mekah meninggalkan dunia untuk selamanya. Muhammad sang calon nabi kini berpindah ke dalam pengasuhan salah seorang pamannya. Abu Thalib sang paman yang telah diamanahkan untuk mengasuh Muhammad kecil yang dinilai terbaik kepemimpinannya di antara putra Abdul Muthalib yang lain. Asuhan sang calon nabi terus berpindah ke tangan-tangan terbaik. Di usianya yang ke-12 tahun, Muhammad sang calon nabi mulai belajar keterampilan hidup dari sang paman. Ia mulai diperkenalkan dengan perdagangan serta ilmu bela diri. Di usia ini, ia juga melakukan tugas sebagai penggembala kambing. Sebuah tugas yang mutlak dilakukan oleh seluruh nabi serta memiliki nilai pembelajaran di dalam kepemimpinan. Hingga di usianya yang ke-15 tahun, untuk pertama kalinya, Muhammad sang calon nabi terlibat dalam peperangan besar antar suku Arab. Di usia ini, ia mendapat pelajaran berharga tentang perihnya peperangan dan permusuhan. Namun 5 tahun setelahnya, ia juga mendapatkan pelajaran yang amat dikenal.
Sebuah perjanjian damai yang mengakhiri pertikaian antar suku menjadi momentum yang memberikan pelajaran akan pentingnya perdamaian. Tahun demi tahun berlalu, karakter mulia Muhammad sang calon nabi semakin terbentuk. Ia mulai dikenal masyarakat sebagai pemuda yang teramat jujur. Di usianya yang ke-25 tahun, ia mendapat kepercayaan untuk memimpin kafilah dagang milik saudagar wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Perdagangan Muhammad sang calon nabi diawasi oleh Masyaroh, salah seorang pembantu Khadijah. Dari Masyaroh, Khadijah memperoleh informasi bahwa Muhammad sang calon rasul memiliki kemuliaan serta kejujuran, hingga membawa keuntungan besar untuk perdagangannya. Kemuliaan pribadi Muhammad sang calon nabi menarik perhatian Khadijah binti Khuwailid. Melalui seorang teman, Khadijah akhirnya membuka jalan hingga Muhammad sang calon nabi meminang Khadijah, wanita paling terhormat di kota Mekah. Dari tangan-tangan terbaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan perbekalan nabinya. Hingga tak heran, Muhammad sang calon nabi tumbuh menjadi pemuda yang paling disegani di masyarakatnya. Puncaknya di usianya yang ke-35 tahun. Saat terjadi perselisihan mengenai peletakan batu Hajar Aswad setelah proyek renovasi Ka'bah. Saat itu, hampir saja terjadi pertumpahan darah akibat perselisihan untuk menentukan siapa yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad. Hingga akhirnya disepakati, siapa saja yang pertama kali melewati Ka'bah, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan orang yang berhak tersebut tak lain adalah Muhammad Al-Amin, calon Rasulnya. Saat mengetahui kehadiran Muhammad sang calon Rasul, seluruh pemuka Quraisy menunjukkan kepuasan mereka. Ia memberikan solusi dengan cara meletakkan Hajar Aswad pada sehelai kain yang ujung kain tersebut dipegang oleh masing-masing pemimpin suku Quraisy. Sedangkan batu Hajar Aswad diletakkan ke tempat semula oleh Muhammad sang calon Rasul. Setelah peristiwa Hajar Aswad, Muhammad sang calon nabi memiliki